Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 tiba-tiba saja mengeluarkan kapak mautnya di hadapan Resi Kumbara dan pendekar pedang akhirat. Untuk apakah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro kembali garuk-garuk kepalanya yang gondrong. Tiba-tiba diambilnya kapak naga geni 212. Begitu senjata ini keluar dari balik pakaiannya, maka sinar yang menyilaukan menerangi ruangan yang redup gelap itu. Diam-diam Resi Kumbara terkesiap juga. Belum pernah dia melihat senjata mustika yang hebat begini rupa dan aneh pula bentuknya. Sebuah kapak bermata dua bertuliskan angka 212. Nih, kau ambillah kakek sebagai jaminan kami berdua. Tapi ingat, aku tak ingin senjata warisan guruku ini rusak atau cacat, apalagi sampai hilang. Kalau itu sampai terjadi, seluruh puncak lau ini akan kuterabas sama rata dengan tanah. Resi Kumbara tertawa dingin. Sejak ratusan tahun lalu, Partai Lau Megah berdiri sampai hari ini. Tak ada yang sanggup melakukan hal itu. Apalagi manusia semacammu yang bukannya terima kasih telah menerima budi orang, justru malah pergi dengan meninggalkan ancaman. Tampang pendekar 212 jadi mengelam merah, tapi dari mulutnya yang menyeringai keluar suara siulan. Senjata itu sama nilainya dengan nyawaku, Resi Kumbara. Kalau sampai hari ini belum ada orang yang sanggup menggusur Partai Lau Megah, jangan kira di kemudian hari tak ada yang berani dan bisa melakukannya. Apalagi terhadap sebuah partai yang kini nyata telah jauh sesat dalam tindak tanduknya. Dan kau sebagai dedengkotnya cuma bisa mengoceh, bersemedi yang sama sekali tak ada gunanya bagi partai dan ketentraman dunia persilatan. Kau berlepas tangan dengan berkedok mengasingkan diri, bersemedi dan sudah tak mau ikut campur urusan dunia luar. Jika tidak ada pendekar tua kawanku ini, pasti telah berlangsung penggantungan biadab terhadap diriku. Dan kau mengetahuinya, tapi diam saja. Aku bukan bangsa manusia yang takut mati jika memang punya salah dan dosa. Aku mungkin orang tolol, tapi aku bersama kawanku ini mempunyai firasat bahwa di balik kekalutan pimpinan di lau ini ada tangan-tangan kotor yang hendak menjadikan aku kambing hitam yang pantas digorok lehernya. Dengan cuma bersemadi sampai kiamat, kau tak bakal dapat melempangkan kembali orang-orangmu yang telah tersesat. Dan jangan kau tak kabur, Resi Kumbara. Dalam keadaan seperti begini, satu tangan jahil yang tak punya kekuatan apa-apa bukan mustahil sanggup menggusur Partai Lau. Bagaimana kalau orang-orangmu diadu domba? Apa bukan jadi berantakan nantinya? Wiro Sableng bakal nyerocos terus kalau tidak diberi isyarat kedipan mata oleh pendekar pedang akhirat. Resi Kumbara sendiri saat itu merah padam wajahnya yang putih klimis. Dia hendak membuka mulut, tapi si kakek buru-buru mendahului. Sudahlah, tak ada gunanya kita berdebat saat ini. Lain kali saja kita teruskan obrolan ini dalam suasana yang lebih tenang sambil makan minum tentunya. Kau sudah menerima barang jaminan yang amat berharga. Sekarang tunjukkanlah pintu terowongan rahasia itu. Dengan menindih rasa marahnya, Resi Kumbara lantas menekan salah satu ubin ruangan itu. Tiba-tiba lantai ruangan sebelah kiri bergeser. Krek. Pada bekas geseran ini kelihatanlah sebuah tangga batu yang menuju ke bawah, memasuki mulut terowongan yang gelap. Tercekat juga kedua orang itu melihat
terowongan yang gelap seram ini. "Kalian tunggu apa lagi?" terdengar suara Resi Kumbara. Pendekar pedang akhirat Batara angkat bahu dan melangkah menuju tangga menurun. Wiro Sableng sesaat garuk-garuk kepala, memandang pada padri yang duduk di hadapannya, angkat bahu dan akhirnya melangkah pula mengikuti kakek muka angker. Di dalam terowongan yang gelap itu, tangan di depan mata pun tak kelihatan. Wiro dan si kakek yang melangkah sebelah depan berjalan dengan mengandalkan perasaan dan pendengaran mereka yang tajam. Meskipun demikian, tak jarang mereka terbentur pada dinding terowongan pada tempat di mana terowongan itu membelok. Yang menjadikan Wiro Sableng inilah karena sepanjang perjalanan melewati terowongan itu, si kakek selalu mengajaknya bicara. "Omong-omong, gadis anak murid Partai Lau Megah yang bernama Sularwasi itu cantik juga ya." Batara berkata. "Memangnya kenapa kau berkata begitu?" bertanya Wiro Sableng. "Aku berpikir-pikir, apakah betul kau tidak memperkosa gadis itu? Soalnya aku yang tua ini bisa belingsatan juga melihatnya." "Oh, kakek tidak percaya padaku?" "Oh tentu aku percaya padamu. Tapi banyak hal-hal yang memberatkan tuduhan atas dirimu." "Ih, si kakek ini," Wiro memaki dalam hati. "Tapi aku sudah bilang, kalau saja anuku ini bisa bicara." "Soal anumu itu tak usah diulangi lagi. Sampai kiamat pun tak ada anu yang bisa bicara. Lalu, seandainya kakek merasa ragu, kenapa menolongku?" "Dengan satu syarat, sobat mudaku." "Syarat apa?" tanya Wiro penasaran. "Jika nanti terbukti kau memang bersalah, aku sendiri yang akan membawa kepalamu kepada ketua Partai Lau Megah," saut pendekar pedang akhirat. Dalam hatinya, pendekar 212 Wiro Sableng kembali memaki. "Yah, benar-benar ya nih." Setelah kurang lebih 2 jam menempuh terowongan gelap itu, di sebelah depan tiba-tiba terdengar suara pendekar pedang akhirat mengeluh. "Ada apa?" tanya Wiro dari belakang seraya bersiap-siap. Melihat sikap Resi Kumbara tadi, diam-diam pendekar ini merasa curiga. Bukan mustahil terowongan itu memiliki alat rahasia yang bakal mencelakakan dirinya dan si kakek. "Terowongan ini buntu," seru Batara. "Hah?" Wiro terkejut. Dia meraba ke depan, terasa olehnya dinding batu yang keras. "Bekas ketua partai itu menipu kita. Sialan betul." Sesaat kedua orang itu sama-sama terdiam. "Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tempat semula?" "Kakiku letih. Sebaiknya kita duduk saja dulu melepaskan lelah sambil omong-omong," jawab si kakek. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan jadi menggerendeng. Bagaimana si kakek enak-enak saja bicara seperti itu dan bukannya mencari jalan keluar dari terowongan. Namun karena tak tahu mau berbuat apa, akhirnya pemuda ini duduk menjelepok di lantai terowongan, bersandar ke dinding yang lembab. Dalam gelap itu, Wiro merenung kejadian yang baru saja dialaminya di puncak Gunung Lawu. Kemudian dia bertanya, "Kakek, tadi kau mengatakan banyak hal-hal yang memberatkan tuduhan atas diriku. Misalnya apa ya?" "Kau ketahuan mengedipkan mata sewaktu bertemu dengan Sulawesi itu di penginapan." Wiro Sableng tertawa. "Kurasa kau pernah muda sepertiku ini, kakek. Orang muda biasa suka iseng." "Kau sendiri tadi mengatakan sudah tua bangka begini masih belingsatan melihat gadis cantik itu. Soal iseng dan mengedipkan mata, apakah bisa dinilai sebagai memperkosa? Justru orang yang memperkosa sering mendapat kehormatan di pungut mantu." Si kakek tertawa kelak-kelak. "Baiklah kalau kau bilang begitu, sobat mudaku. Lantas, kancing bajumu yang ditemui dalam kamar si Warsi itu?" "Nah, aku pun heran dan bertanya-tanya, bagaimana kancing baju keparat itu bisa ada dan ditemui di situ?"
Padahal aku ingat betul kancing itu putus sewaktu aku menabrak keranjang sayur seorang perempuan yang kebetulan keluar dari penginapan. Aku tak berusaha menemukan kembali kancing baju itu. Ini agaknya menjadi kesalahan yang kini kusesalkan. Sulit bagimu untuk membuktikan hal itu, bukan? Saksi-saksi hidup dan bukti kuat berada di pihak Warsi. Kelihatannya begitu, apalagi jika mengikuti jalan pikiran yang berat sebelah. Namun, kalau dari sudut pemandanganku yang kau anggaplah geblek, aku pun menaruh kecurigaan pada seseorang. Siapa? Tanya pendekar pedang akhirat. Aku tak dapat mengatakannya karena belum ada bukti-bukti. Kau hendak mencari kambing hitam? Kalau kambing putih ada, buat apa cari kambing hitam? Ujar Wiro pula. Si kakek tertawa bergelak. Asalkan jangan aku saja yang kau curigai. Bisa aja. Kenapa kau tahu-tahu muncul di puncak Gunung Lawu? Tukas Wiro. Si kakek memaki panjang pendek dan kini Wiro yang ganti tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba murid Eyang Sinto Gendeng ini hentikan tawanya dan menggamit bahu pendekar pedang akhirat. Shh. Aku mendengar sesuatu. Kedua orang itu berdiam diri dan sama-sama pasang telinga. Apa gerangan yang didengar Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga gening 212 dan pendekar pedang akhirat? Si kakek tertawa bergelak. Asalkan jangan aku saja yang kau curigai. Bisa saja. Karena kenapa kau tahu-tahu muncul di puncak Gunung Lawu? Tukas Wiro. Si kakek memaki panjang pendek dan kini Wiro yang ganti tertawa gelak-gelak. Dasar bocah. Tiba-tiba murid Eyang Sinto Gendeng ini hentikan tawanya dan menggamit bahu pendekar pedang heret. Aku mendengar sesuatu. Kedua orang itu berdiam diri dan sama-sama pasang telinga. Suara tadi terdengar lagi sayup-sayup lalu hilang. Suara kaki-kaki kuda, desis si kakek. Juga ada suara orang berlari. Nyauti Wiro. Mereka menunggu, namun suara-suara itu tidak terdengar lagi. Si kakek berdiri dari duduknya. Dia merapatkan tubuhnya pada dinding yang menutup terowongan. Ketika telinganya ditempelkan ke dinding batu itu rapat-rapat, dia kembali dapat mendengar suara derap kaki kuda lalu lenyap sama sekali. Setelah meraba sana-sini, Batara kerahkan seluruh tenaganya dan coba mendorong dinding batu itu. Terasa dinding ini bergerak sedikit demi sedikit. Wiro, bantu aku mendorong dinding buntu ini. Ku yakin kita sudah sampai di mulut pintu keluar terowongan. Mendengar ucapan itu, Wiro segera berdiri dan bantu pendekar pedang akhirat mendorong dinding. Oleh tenaga dorongan yang luar biasa dari dua manusia berkepandaian tinggi ini, dinding di hadapan mereka bergeser. Krek! Tiba-tiba terdengar suara keras. Dinding yang didorong roboh. Boom! Cahaya terang masuk menyilaukan mata kedua orang itu. Tumbuhan liar banyak menutupi mulut terowongan. Keduanya keluar sambil menyibakkan tanaman-tanaman itu. Berdiri di luar mereka dapatkan saat itu berada di kaki sebelah timur Gunung Lawu. Sialan, akhirnya kita keluar juga dari terowongan celaka itu. Aku tadi sudah berprasangka buruk terhadap Resi Kumbara, kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala. Keduanya mendorong dinding batu berat itu untuk menutupi terowongan rahasia. Terlindung oleh tanaman-tanaman liar, orang yang tidak tahu sulit untuk membedakan batu penutup terowongan itu dengan batu-batu besar yang berbentuk sama dan banyak terdapat di kaki Gunung Lawu itu. Nah, sekarang bagaimana kakek? Aku masih memikul urusan berat dan hendak berangkat ke selatan. Aku sendiri akan menuju ke barat.
Tapi 1 bulan di muka, aku akan tunggu kau di sini. Kurasa saat itu aku sudah dapat mengetahui apakah kau bersalah atau tidak. Wiro Sableng menyeringai dan menjawab, mudah-mudahan kau datang tepat pada waktunya sebelum aku menerabas puncak lawu ini. Selamat jalan dan terima kasih kau telah memperpanjang umurku sampai 1 bulan di muka. Setelah masing-masing menjura dan bergerak hendak pergi, satu ke selatan dan lainnya ke barat, tiba-tiba terdengar seruan lantang dari samping gunung sebelah kiri. Jangan harap kalian bisa pergi dari sini dengan masih membawa nyawa. Wiro dan si kakek muka tengkorak sama-sama kaget. Memandang ke atas, mereka lihat belasan orang berlompatan turun dari lamping-lamping batu gunung ke tempat mereka. Orang-orang ini bukan lain adalah padri-padri Lawu. Di antaranya Tandu Wiryo yang sebelumnya telah memberikan kesaksian sewaktu Wiro hendak digantung. Digantung tidak mau, dicincang rupanya lebih pantas. Terdengar hardikan dari sebelah kiri. Memandang kejurusan ini, 2 pendekar yang barusan keluar dari terowongan melihat 5 penunggang kuda. 4 orang padri dan seorang gadis berpakaian biru yang bukan lain adalah Sularwasi. Dikurung demikian, Wiro Sableng jadi melongo dan garuk-garuk kepala gondrongnya, sedang pendekar pedang akhirat geleng-geleng kepala. Sekali memandang berkeliling, dia sudah dapat menghitung jumlah pengurungnya. Seluruhnya 21 orang. Kalian mau apa? Si kakek bertanya. Tandu Wiryo mendengus. Orang datang minta nyawa masih berlagak tolol. Sentaknya. Minta nyawa? Sungguh, kau yang tolol orang muda. Mana ada di dunia ini orang yang suka menyedekahkan nyawanya. Habis berkata demikian, si kakek lalu tertawa gelak-gelak. Kalian semua cari penyakit. Lebih baik kembali ke puncak Gunung Lawu. Aku sudah berjanji pada Resi Kumbara, jika pemuda sobatku ini nanti terbukti betul-betul bersalah, aku sendiri yang akan mengantarkan kepalanya pada kalian. Kami tidak butuh kepalanya, kami ingin nyawanya saat ini juga, teriak Sularwasi. Beranikah kau 1 lawan 1 dengan dia? Tanya pendekar pedang akhirat dengan nada dan mimik mengejek. Manusia laknat seperti dia tak perlu dilayani satu persatu, jawab Sulasi ketus. Tapi sekurang-kurangnya kau pernah melayani satu persatu, bukan Warsi? Itu jika betul-betul dia merusak kehormatanmu, kan? Merahlah para Sulawesi yang menjerit keras dan cabut pedangnya, lompat turun dari kuda seraya berteriak, "Hiat! Bunuh manusia-manusia haram jada ini!" Gerakan Warsi gesit dan cepat sekali. Pedangnya bersiuran menyambar ganas ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Jika murid Eyang Sintu Gedeng ini tak lekas melompat ke belakang, niscaya layarnya sudah kena dibabat putus. Baru saja Wiro imbangi diri dari lompatan mengelak, di samping kiri dilihatnya 4 padri yang menemani wasit telah turun dari kuda masing-masing. Sedang dari kanan, Tandu Wiryo bersama saudara-saudara seperguruan dan padri-padri lainnya telah menyerbu turut pula. Kalian cari penyakit, betul-betul cari penyakit, seru pendekar pedang akhirat saya berpaling acuh tak acuh pada Wiro dan bertanya pada pendekar ini. Bagaimana pendapatmu sobatku? Ya, apa boleh buat, saud Wiro Sableng sambil angkat bahu. Penyakit harus diobati, kalau tidak bisa berabe. Dari 21 orang partai Lawu Megah yang menyerbu itu, yang menggempur pendekar 212 Wiro Sableng adalah 4 padri utama, 2 padri biasa, imam murid kelas 1 dan Sulawesi serta pemuda bernama Tandu Wiryo. Sisanya sebanyak 8 orang, yakni 4 padri biasa dan 4 murid kelas 1 mengurung dan menyerang pendekar pedang akhirat. Semua penyerang dari Lawu ini pergunakan pedang sedang 2 yang menjadi bulanan serang-serangan sampai 1 jurus bergebrak masih andalkan tangan kosong. Meskipun sering memperlihatkan sikap seperti orang tolol dan memiliki jalan pikiran macam orang sinting, namun kadang-kadang
Wiro Sableng tak jarang memiliki otak yang jernih dan cerdik. Dia merasa heran melihat orang-orang Patelau lebih banyak menyerangnya dan terdiri dari mereka yang berkepandaian tinggi. Semakin besarlah curigaannya bahwa betul-betul ada yang tak beres dengan orang-orang itu. Pendekar pedang Akhirat sendiri pun terheran-heran kenapa yang menyerangnya cuma padri-padri biasa dan murid kelas 1, dan cara mereka menyerang jelas hanya mengurung demikian rupa hingga dia terpisah jauh dari Wiro Sableng. 4 padri utama dan 2 padri biasa serta 4 murid partai kelas 1 dipimpin oleh Sularwasi dan Tanuwiryo melancarkan serangan laksana air bah yang betul-betul ganas hingga akan celakalah pendekar 212 dalam waktu singkat apabila dia masih mengandalkan tangan kosong. Wiro sendiri merasa agak menyesal telah menyerahkan tapak naga geni 212 pada Resi Kumbara. Hingga saat itu dia menghadapi bahaya maut tanpa senjata sama sekali. Dengan mainkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila di Pulau Andalas dulu, pendekar ini bergerak gesit kian kemari. Gerakan-gerakannya merupakan sesuatu yang aneh bagi lawan, hingga untuk sementara Wiro bisa selamat dari serangan-serangan maut lawannya. Dalam pada itu, sesekali dia mainkan pula jurus-jurus silat Tameng Sakti menerpa hujan, kincir padi memutar, dan kipas sakti terbuka, dan sebagainya yang merupakan jurus-jurus pertahanan ampuh. Bagaimana selanjutnya? Apakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dan pendekar pedang Akhirat bisa melawan serangan murid-murid Gunung Lawu? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.